بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh taklim ahad subuh Masjid At-Taqwa, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara daring melalui platform TikTok ya. Oh enggak, nanti viralkan di Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat ke sini tadi saya sempat membaca tafsir Al-Misbah tulisan Pak Quraisy tentang ayat keempat dari surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau hai Muhammad adalah pribadi yang memiliki akhlak yang agung. Mengapa Nabi Muhammad itu memiliki kepribadian yang agung? Di dalam tafsir itu Pak Quraisy mengutip pendapatnya Sayyid Qutb di dalam Zilalul Quran untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki pribadi yang agung. Saat malaikat Jibril membawa surah Al-Qalam, dan surah Al-Qalam ayat keempatnya itu disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, bahwa Allah memuji Nabi Muhammad, Allah menyanjung Nabi Muhammad setinggi-tingginya, seagung-agungnya, semulia-mulia. Tetapi Nabi Muhammad itu tidak kemudian terbang mengawang-awang meskipun sudah dipuji oleh Allah. Ini yang memujinya adalah Allah, yang menyampaikannya malaikat Jibril. Tetapi Nabi yang mulia memang akhlaknya agung, meski sudah diagungkan oleh yang maha agung, Nabi tetap memiliki akhlak yang mulia. Begitu juga ketika Nabi dihina sehina-hinanya oleh orang-orang kafir Quraisy, dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang pembohong. Tetapi itu juga kemudian tidak membuat Nabi surut. Nabi tetap agung, Nabi tetap mulia. Hadirin, kita ini sebagai manusia umumnya senang kalau dipuji, senang kalau disanjung. Ini kita nih kalau dipuji semuanya senang, kalau disanjung semuanya senang. Malah kalau di Betawi ada istilah bolnya mangkak. Apaan tuh bolnya mangkak? Biasanya kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, diangkat-angkat, bolnya mangkak. Itu manusia.
Tetapi bagi baginda Nabi disanjung setinggi-tingginya, bahkan oleh yang maha tinggi, oleh yang maha agung, Nabi tetap rendah hati. Dihina sehina-hinanya, Nabi tetap saja mulia dan agung. Dalam konteks inilah kita, Bapak dan Ibu, akan melihat Nabi Muhammad sebagai pribadi yang agung dan pribadi yang mulia. Dr. Aib Al-Qarni itu menyebutkan 20 poin kenapa Nabi Muhammad itu, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziman, memiliki akhlak pribadi yang agung. Pertama, kata Dr. Aib Al-Qarni, tidak ada seorang pun sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad yang bisa menyaingi Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun, baik sebelum Nabi Muhammad, baik setelah Nabi Muhammad wafat sampai hari ini, dan kata Dr. Aib Al-Qarni sampai akhir zaman, tidak ada yang bisa menyaingi keagungan daripada Nabi Muhammad. Luar biasa sekali, ya. Mohon maaf nih, Ibu di dalam, Ibu kan yang udah punya suami, saya mau nanya aja sedikit. Ibu selama punya suami pernah nggak kesel sama suami? Oh, pernah. Malah ada yang jawab sering. Ada kesel sama suami itu, ada kesel. Ada lah, mungkin enggak. Beneran itu menjujur. Dan bapak-bapak nih, dari ujung sono sampai ujung sono kan udah pada punya istri tuh. Saya mau nanya nih sama istri, pernah nggak empet? Nggak berarti bapak-bapak menjawab ya. Padahal ada pak empetnya. Ada lagi tuh empet. Ada. Tetapi buat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada dan tidak berlaku. Itu makanya Nabi Muhammad itu agung, Nabi Muhammad itu mulia. Tidak ada seorang pun sebelum dan setelahnya yang bisa menyaingi Nabi Muhammad. Nah, orang-orang hebat itu rata-rata lulusan perguruan tinggi ternama, universitas besar. Orang-orang hebat di dunia ini rata-rata ya menulis buku, menghasilkan karya karena belajar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menulis satu huruf. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menulis satu huruf pun, tetapi ribuan buku, miliaran buku menulis tentang perkataan Nabi, tentang perbuatan Nabi, tentang sejarah kehidupan Nabi. Padahal Nabi kita tuh gak nulis pak, sehuruf pun enggak. Tapi manusia dari seluruh dunia, miliaran buku sudah ditulis tentang Nabi Muhammad. Luar biasa. Itu makanya tidak ada yang bisa menyaingi Nabi Muhammad sebelum dan setelah. Tokoh-tokoh hebat di seluruh dunia, kalau dia hebat di abad itu, maka nanti akan ada tokoh yang lebih hebat lagi di abad berikutnya. Buat Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad hidup di abad ke-7,
ini udah abad ke-21, belum ada yang bisa menyaingi keagungan Nabi Muhammad. Kalau orang-orang hebat itu di dunia ini pasti ada yang menyainginya. Sebelum Galileo Galilei itu ada namanya Kopernikus. Kopernikus hebat sekali dan teorinya mengatakan bumi itu datar. Semua orang di zamannya percaya karena dia orang pintar. Pokoknya bumi mah mendatar. Muncul berikutnya Galileo Galilei membantah keilmuan Kopernikus dengan mengatakan bumi itu adalah bulan. Hadirin sekalian, boleh jadi dalam perkembangannya sekarang yang terbaru itu teori Galileo Galilei juga sudah ada yang membantah. Albert Einstein katanya orang paling cerdas fisikawan karena menemukan teori relativisme. Muncul di abad ini Stephen Hawking, bukan hanya sekedar ahli menemukan teori relativisme, bahkan dia menemukan teori waktu secara kuantum. Luar biasa sekali. Orang-orang hebat itu hebat di satu bidang dan ada yang lebih hebat lagi. Buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan ada bisa yang menyaingi dan menandingi keagungannya. Dan kalau mereka hebat di bidang fisika, lemah di bidang filsafat. Yang satunya lagi hebat di bidang geografi, tapi lemah di bidang optik. Buat Nabi Muhammad, keagungan dan kemuliaannya lengkap, nggak ada lemah, nggak ada celah, karena keseluruhannya dalam kehidupan Nabi itu adalah penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kata Dr. Ali Al-Qarni, Nabi Muhammad itu adalah kenapa disebut agung? Karena beliau adalah sosok pertama yang menghuni relung dan jantung hati manusia. Tidak ada tokoh di dunia ini yang menempati relung jantung hati manusia lebih dari 2 miliar manusia, kecuali Nabi Muhammad. Mohon maaf nih, di sini ada gak yang namanya depannya Muhammad? Ada kan? Misalnya di sini ada Muhammad Nabil. Muhammad Nabil. Ada Muhammad Nabil misalnya. Begitu saya sebut Muhammad Nabil, bahwa biasa aja deh. Biasa aja, nggak ada ini. Nggak ada apa ya, nggak ada getarannya, nggak ada ruhaninya, nggak ada spiritualnya. Tapi kalau disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia masuk ke sini tuh. Dia masuk ke jantung hati, kemudian kita seperti sedang bertamasya secara ruhani ke zaman sebagaimana baginda Nabi hidup. Maka ketika disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, spontan aja tuh. Ada yang menyebutnya dengan lisannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang cukup di dalam hatinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, nggak ada manusia yang seperti ini. Ya, nggak ada. Dan itu hanya kepada baginda Nabi. Hadirin, bagaimana mungkin ya ada pribadi seperti Nabi Muhammad yang orang itu di zamannya, di zaman Nabi, rela menyerahkan nyawanya buat Nabi, rela menyerahkan seluruh hartanya buat Nabi, rela menyerahkan seluruh kehidupannya buat Nabi. Kayaknya nggak ada kan, kecuali kepada Nabi. Nggak ada orang seperti itu. Coba, bagaimana mungkin ini rumah udah dikepung,
Rumah udah dikepung oleh 12 orang anak muda dari 12 kabilah suku Quraisy. Mereka memegang pedang terhunus dan siap merangsek masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad dan ingin membelah tubuh Nabi Muhammad menjadi 12 bagian. Udah siap. Di dalam rumah cuma ada 3 orang, Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Ali. Ali itu kemungkinan hari itu tuh umurnya ya masih sangat muda. Ali itu hari itu tuh umurnya masih belia sekali, karena memang dia masuk Islam dari kalangan anak-anak, ya dari kalangan anak-anak. Jadi sedang remaja-remajanya. Bayangin itu, di luar pedang terhunus 12, tujuannya ingin membelah tubuh Nabi Muhammad menjadi 12. Ali dengan mantap mengatakan, berangkat ya Rasulullah ke Yasrib, biarkan tempat tidurmu aku yang menggantikan. Biarkan tubuh ini terbelah menjadi 12 bagian. Kenapa? Karena kalau tubuh Ali terbelah menjadi 12 bagian, masih ada ribuan Ali di kota Madinah. Tetapi kalau tubuhmu Muhammad terbelah menjadi 12 bagian, tidak ada Muhammad selain dirimu, dan tidak akan ditemukan Muhammad di kota Madinah selain dirimu. Luar biasa sekali. Itu makanya dia agung, ya, sedemikian agungnya, karena dialah orang yang menempati relung hati jantung manusia yang tertakwa. Di perang Uhud, kita tahu perang yang sama sekali tidak seimbang. Awalnya tuh harusnya menang, tapi karena ada sahabat yang khilaf dan sebenarnya ada provokasi dari Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib, ada Pak Haji Amir ya? Udah pulang ya Pak Haji Amir, biasanya ada. Saya tuh ingat terus sama Pak Haji Amir karena dia yang membiayai kuliah saya S2. Diam-diam orangnya tertawa sekali. Saya pernah dibawa ke kantornya di Sukopindo. Kalau masih ada, saya ucapkan terima kasih banyak. Abu Amir Ar-Rahib ini sebenarnya orang suku Khazraj. Suku Khazraj itu suku asli Madinah. Tapi dia keluar dari apa istilahnya, dari agama yang dianut oleh suku Aus dan suku Khazraj. Dia masuk agama Nasrani. Maka namanya Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir sang pendeta. Sebelum kedatangan Nabi, Abu Amir Ar-Rahib ini dihormati semadinah. Pokoknya suku Aus sama suku Khazraj kalau ada apa-apa nanya sama dia, cari solusi sama dia, sehingga dia menjadi orang mulia. Tapi begitu Nabi Muhammad datang di Madinah, pengaruhnya memudar. Orang nggak lagi nanya dia, tapi nanya Nabi Muhammad. Karena makin tersingkir, maka dia iri dan dengki kepada Nabi Muhammad. Dan perang Uhud itu salah satu provokasinya adalah provokasi Abu Amir Ar-Rahib, sehingga kaum muslimin yang ikut di dalam pertempuran itu ikut terprovokasi dan kemudian turun ya dari pos-pos yang sudah diperintahkan oleh Nabi jaga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertempuran yang dahsyat itu ya, ada pertama kali yang gugur itu suaminya, ya, gugur suaminya. Maka keluarga itu mengirim anak tertuanya, anak laki-laki tertuanya, ikut di dalam pertempuran Uhud, gugur lagi. Dia kirim lagi anak yang nomor 2, gugur lagi. Dia kirim anak yang nomor 3, gugur lagi. Dan dia kirim anak yang nomor 4, gugur juga di Uhud itu. Ya, hadirin sekalian, 3 anak laki, 1 suami gugur.
Begitu di Madinah dikabarkan, karena memang perangnya sebegitu dahsyatnya, dikabarkan Nabi Muhammad itu gugur. Ya, orang-orang munafik di Madinah itu, Abu Amir, Ar-Raghib dan lain sebagainya, itu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sudah gugur di dalam perang Uhud. Ya, hadirin sekalian, padahal yang gugur siapa? Yang gugur itu anak muda yang memang paling ganteng dari Mekah, namanya Mus'ab bin Umair. Sebenarnya yang gugur Mus'ab bin Umair bukan Nabi Muhammad, tapi dikabarkan di pertempuran itu untuk melemahkan kaum muslimin, disebutkan yang gugur itu Nabi Muhammad, sehingga beritanya sampai di Madinah dan Madinah berguncang luar biasa. Si ibu Pak langsung bergegas menuju ke Uhud. Ya, langsung menuju ke Uhud. Begitu sampai di Uhud, ya, aina Muhammad, aina Rasulullah, di mana tubuh Nabi Muhammad, di mana Rasulullah? Hadirin sekalian, itu mayat anaknya. Kalau bahasa kita sekarang itu apa? Enggak ngeh. Melihat anak pertama enggak ngeh, mana Muhammad, mana Rasulullah. Melihat anak kedua enggak ngeh, melihat anak ketiga enggak ngeh, dan melihat suami enggak ngeh. Kenapa? Karena yang dia cari adalah Muhammad, dan begitu dia lihat Nabi Muhammad masih hidup, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, terbayar sudah suami dan 3 anak itu. Bahkan kalau saya punya 10 anak, saya akan kirim lagi untuk membantu Muhammad. Luar biasa sekali. Itu hati benar-benar diwarnai dengan nama Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa beliau Rasul itu agung? Kata Dr. Aib Al-Qarni adalah Nabi Muhammad itu sosok pertama yang apa istilahnya itu menyuburkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi Muhammad itu sosok pertama yang menyuburkan kalimat la ilaha illallah. Sampai hari ini udah 1400 tahun Nabi menggaungkan la ilaha illallah, sampai hari ini tuh kalimat itu masih tetap menggema, nama itu, kalimat itu masih terus syiar. Bahkan kalau dunia ini adalah bulat, ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa, ada benua Asia, kalimat ini sebenarnya berputar terus, sebagaimana berputarnya, merotasinya bumi, dan juga sebagaimana merotasinya bumi ini secara galaksi tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kalau di sini lagi zuhur, azan zuhur, di belahan bumi yang lain lagi asar, azan asar. Di belahan bumi yang lain lagi maghrib, di belahan bumi yang lain lagi isya, di belahan bumi yang lain lagi subuh. Sehingga kalimat la ilaha illallah di dalam kumandang azan tidak pernah berhenti, sesuai dengan rotasi bumi dan sesuai dengan perputaran galaksi. Jadi Nabi Muhammad itu agung, wajar kata Dr. Aib Al-Qarni, karena kalimat yang dia gaungkan sampai hari ini terus berputar. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita belum wafat, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kayak Kiai kita itu, Kiai Yahya Waloni, hebat sekali. Emang dia pengennya meninggalnya lagi khutbah, emang dia pengennya meninggal lagi berdakwah. Beneran luar biasa sekali.
Allah memuliakan orang seperti ustaz kita yang istiqomah itu, Ustaz Yahya Waluh. Luar biasa sekali ya. Itu makanya Bu, kalau nanti kerabat kita ada yang meninggal atau mau meninggal, jangan ditinggal ya, ditemenin. Salah satu kegembiraan orang meninggal itu kalau dia ditemenin suami, ditemenin istri, ditemenin anak, ditemenin menantu. Orang-orang meninggal itu Pak, dia bahagia kalau dia dikelilingin sama anaknya, dikelilingin sama cucunya, sehingga dia bahagia, dia senang, ya. Jadi dia bahagia. Dan di sanalah tugasnya yang lagi pada ngelilingin itu satu orang ngebimbing di sini nih, ngebimbing la ilaha illallah, bimbing karena memang dia butuh bimbingan. Wah, usah semuanya muslim, belah sini, dia satu orang aja. Dan kalau memang dia sudah sampai di sini, ya, dia udah sampai di dada tuh Pak, memang agak gitu. Nah, gitu. Tuh kita harus lebih lembut lagi, ya. Tidak perlu seluruhnya la ilaha illallah, boleh tarik dengan Allah. Karena begitu dia naik ke sini, begitu, ya, itu dia sudah selesai. Maka dengan bilang Allah saja atau manggut saja atau dia mengedipkan mata saja itu udah cukup, ya. Jangan orang lagi malah nanya, Bang, kontrakan yang itu buat saya. Ya pasti jawabnya ya. Begitu bapaknya bilang, dia bilang sama adik-adiknya, semua saksiin. Tuh tadi bapak gua tanya sebelum meninggal, rumah yang itu buat gua. Kan jawab tadi. Nah berarti iya. Bukan. Memang orang-orang di sini mah pasti begitu. Tolong ya, kalau saya mikirin yang begitu ya. Bukan ya. Nah itu makanya Nabi Muhammad itu adalah sosok yang agung karena kalimat yang digaungkannya sampai hari ini masih terus menggema. Bahkan menjadi apa ya, Nabi Musa itu, hadirin sekalian, ya, Nabi Musa itu nggak percaya kalau kalimat la ilaha illallah bisa menghapus semua dosanya. Ya, Nabi Musa kan mukul tangan kiri. Nabi Musa itu nggak boleh mukul pakai tangan kiri, bro. Karena kalau dia mukul tangan kiri, ya, orang mati. Itu Nabi Musa, makanya dia tidak boleh pukul tangannya, mungkin belajar musti kali itu, tangannya itu kalau boleh pukul dia, kalau dia pukul mati orang. Itu kan kasus anak muda yang lagi berantem dipisahin, malah ngeyel, dipisahin, dia jempol aja mati. Makanya dia kabur tuh ke negeri Madain. Ya, negeri Madain itu kalau sekarang sebenarnya Syam, Syria, dia lari ke sana karena Nabi Syuaib adanya di sana. Maka dia kemudian ketemu dengan Nabi Syuaib dan dia menggembala kambing selama 8 tahun. Dan dia kemudian dapat tongkatnya itu dari Nabi Syuaib dan mendapatkan istri dari anak Nabi Syuaib, itu Nabi Musa, ya, alaihi salam. Seperti itu, ya. Kalau dia istilahnya dia jempol, maka kemudian itu bisa meninggal. Itu Nabi Musa alaihi salam yang kita ketahui kata Nabi, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai." Itu kata Nabi. Nih kalau Nabi Musa masih hidup nih hari ini, hari itu tahun 570-an, 620-an, kata Nabi, kalau Nabi Musa nih masih hidup, ya, maka kata Nabi itu, maka Nabi Musa gak bisa nolak, dia masih ngikut saya. Itu kata Nabi itu. Jadi kalau Nabi Musa masih hidup,
dan dia ketemu sama saya, dia gak bisa nolak, dia pasti ngikutin saya, dia pasti beriman sama saya. Kenapa? Karena Nabi sudah menerima surah Ali Imran ayat yang ke-80 bahwa semua Nabi dan Rasul sudah diambil sumpahnya akan beriman dengan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Musa itu gak percaya, ya, masa sih la ilaha illallah bisa menghapuskan semua kesalahan saya. Maka Allah berfirman, la ilaha illallah bila ditimbang dengan dunia dan langit dengan segala isinya, kalimat la ilaha illallah masih jauh lebih berat daripada dunia dan langit serta segala isinya. Hebat sekali kalimat yang digaungkan oleh Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan yang keempat, kata Dr. Aid Al-Qarni, Nabi Muhammad itu adalah sosok pertama yang di dalam ajarannya menyeimbangkan antara jiwa, antara akal, kemudian dengan jasmani. Tidak ada ajaran yang bisa membangun keseimbangan seimbang-imbangnya antara jiwa, ya, antara akal, kemudian dengan jasmani. Dan itu Nabi Muhammad adalah tokoh paling pertama yang menyeimbangkan ketiga-tiganya. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama, kata Nabi, bagi orang yang enggak ada akalnya. Ya, hadirin sekalian, begitu juga, ya, ketika menyeimbangkan tubuh, ya, ketika menyeimbangkan tubuh. Karena ada dua orang di Madinah itu datang ke rumah Rasulullah dan kemudian bertanya kepada Aisyah, bagaimana amal ibadah Nabi Muhammad sehari-hari di rumah? Kata Aisyah, biasa saja, ya, Nabi Muhammad itu makan, puasa, bangun, tidur. Ya, kata dua orang ini, saya malam kagak tidur, siang saya puasa dalam rangka mencapai derajat yang paling tinggi. Maka Rasulullah keluar dari dalam rumahnya dan kemudian mengatakan, saya orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi saya makan dan saya puasa, saya bangun dan saya tidur, dan saya bergaul dengan keluarga. Kenapa? Karena kata Nabi, mata ada haknya, mulut ada haknya, perut juga ada haknya, istri dan keluarga juga ada haknya. Itu dia tuh, Pak. Seimbang banget, ya. Jadi akalnya diisi, kalau rohani kita nggak usah bicara lagi. Bahkan badan pun sama Nabi itu benar-benar diseimbangkan badan. Itu makanya hadirin sekalian, badan kita itu butuh makan, badan kita itu butuh minum. Makanya kalau makan yang sehat, yang bergizi, ada telurnya, ada dagingnya, ada ikannya, ada sayurnya, ada buahannya. Itu ada penelitian kenapa orang-orang Yahudi itu pintar, ya, mereka makan buah dulu baru makan. Itu orang Yahudi kebiasaannya. Mereka mau makan buah-buahan dulu, setelah makan buah-buahan baru dia makan nasi, ya. Dan kita makan nasi dulu, kemudian baru nyari buah. Bahasa kita apaan? Cuci mulut kita mah luar biasa sekali, ya. Mereka kenapa pintar? Itu ada penelitian, ya. Mereka tuh kalau makan antara nasi, kalau kita, mereka mungkin yang lainnya gandum atau apa, itu lauknya lebih banyak daripada karbonnya. Itu mereka. Jadi lauknya yang lebih banyak, nasinya yang lebih dikit. Kalau kita
nasi sebaskon, lauknya secepet. Jadi dimakan buatan doang, pada gede otak, pada isinya. Itu dia, ya. Mereka itu hebat sekali itu. Dan mereka memang kesukaannya makan ikan. Dan kalau makan ikan, mereka pantangan makan palanya. Maka pala ikan pasti dibuang sama mereka. Pala ikan. Kalau kita mau pala ikan, mau goyang lah. Pala tembang. Udah kan dibakar. Sampai ke palanya, emang gurih di palanya. Luar biasa sekali. Jadi bisa diimbangkan. Maka minum air putih jauh lebih baik. Saya udah 2 bulan nih nggak minum teh manis lagi karena umur saya udah lebih dari 50. Kami orang Betawi memang biasa kalau pagi itu nyahi. Nyahi itu berarti ngeteh. Ngetehnya selodong, manis dari dulu. Tapi ibu saya nggak kena gula dia, biar kata ngeteh gitu. Padahal umurnya udah 80-an. Nggak kena gula dia, kenapa? Kalau saya urut ke atasnya, emang nggak ada. Dari ayahnya, dari kakeknya nggak ada. Maka dia teh aja biasa, di teh nggak ada. Tapi kalau yang ada keturunan, wah luar biasa. Almarhumah istri kan dari umur 34 sudah kena gula. Kenapa? Karena ayahnya seperti itu, ibunya seperti itu, kakek neneknya juga seperti itu. Saya makanya nggak minum ini lagi, dan nggak minum teh manis ya. Jadi kasih ini aja saya ya, Ustaz Nabil, saya kasih air putih aja. Dan saya tadi pagi sebelum berangkat sini sudah minum kopi. Kopinya yang giling tuh di pasar Minggu itu kan ada biji-biji kopi tuh. Biji-biji kopi boleh robusta, boleh arabica. Saya sukanya yang arabica. Ambil arabica, minta digiling. Seduh dia pakai airnya yang mendidih, ya. Campur pakai jahe. Saya kebetulan beli jahe yang sudah halus, ya, jahe murni, ya. Pakai dia setengah sendok kopi, seduh. Maka air mendidih, setelah diseduh, saring pakai saringan V60. Saringan yang jadi dia netes gitu, netes doang. Sehingga dari 1 gelas itu dapat segini seperempat. Baru ambil madu yang asli, madu. Ya, madu Pak. Bapak tahu nggak cara membedakan madu asli apa enggak? Gampang, bawa aja ke rumah. Kalau digemplang sama bini, nah itu berarti madu asli. Ya kalau madunya digemplang, madu asli itu. Nah, itu dia. Jadi segini tuh. Minum, ya, pakai madu tuh minum, luar biasa sekali, ya. Jadi sampai jam 1 saya nggak sarapan tuh nggak apa-apa. Sampai jam 1 siang saya nggak sarapan. Saya ini mungkin udah lebih dari 50 tahun sudah dididik kalau ibu saya kalau pagi-pagi itu sarapan, makan pagi, ya. Pokoknya pagi-pagi itu sarapan. Sekarang setelah ngopi yang tadi itu pagi-pagi sebelum subuh atau pulang dari masjid itu ngopi, saya tuh sampai jam 1 tuh Pak nggak makan juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena terkognisi di sini. Coba biasanya pagi-pagi ini sarapan, makan telur, ya, kayak kangkung, nasi sepiring, begitu nyampe di kantor, wah. Ya karena kita udah berpikir begitu kira-kira. Tapi kalau ngopi enggak itu. Ya, saya mohon maaf cuma pengalaman. Kita nggak apa-apa. Mohon maaf. Pengeluarannya juga lancar, lambungnya juga bagus. Ya, jadi itu kopi bagus asal kopinya yang giling, bukan kopi setan. Ada kan kopi setan tuh yang sesaset-sasetan. Karena isinya bukan kopi. Nah itu masalahnya, ya. Jadi kita yang asli itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang udah biasa teh, usahakan dikurangi gulanya, dikurangi. Kan kalau kopi biji, kalau teh apa? Ya, ada getah, beda dengan buah. Nah itu makanya jauh lebih baik, ya. Jadi seperti itu maka diseimbangkan, ya. Makan telur juga bagus. Kalau dulu mau kita susah nyari telur ayam kampung, nyari apa istilahnya, nyari telur
bebek, kalau sekarang udah gampang punya duit. Di situ tuh di toko Maret itu sampai ayam Arab ada. Iya, telur ayam Arab ada, ya. Mau apa sih, ya, istilahnya asal pengen hidup yang sehat, ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi mengajarkan keseimbangan antara jiwa, akal, dan kemudian tubuh. Itu makanya Nabi tubuhnya paling sehat. Nabi Muhammad itu tubuhnya paling sehat. Diracun di Khaybar. Nabi Muhammad kan diracun pada Khaybar. Jadi di apa tuh, daging ontaknya itu ya di Khaybar oleh orang-orang Yahudi itu tuh udah diracun. Kenapa? Karena mereka mau mengetes ini Muhammad ini Rasul atau bukan. Kalau Rasul pasti selamat katanya. Padahal itu apa? Itu onta yang sudah diracun itu sebenarnya udah ngomong sama Nabi itu, jangan makan. Ya, saya ini diracun. Tapi Nabi tahu ini pertaruhan dia Rasul atau tidak. Maka Nabi makan saja dan gak apa-apa. Luar biasa. Yang lain mau makan dan meninggal di tempat. Itu kenapa? Secara fisik memang Nabi sangat sempurna. Tukang gula di Mekah itu gak ada yang bisa ngalahin, Pak. Jago gula di Mekah, tukang berantem, nggak ada yang ngalahin. Tapi sama Nabi Muhammad, sekali tarik jatuh, sekali tarik kecengkang, ya, sekali tarik gelepar. Karena pertarungan pertama, mungkin saya kalah strategi, tetap aja kalah. Padahal Nabi Muhammad, kata Aisyah, tangannya lebih lembut daripada sutra. Hebat sekali fisiknya yang luar biasa, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang ke-4. Sekarang yang ke-5. Ada 20 bapak-bapak, udah gila ini. Udah diserap, ya. Terakhir ya, ke-5 saja dulu. Sosok pertama yang orang mendekat kepadanya, maka pasti orang itu akan mendekat kepada Allah. Kayaknya hanya Nabi Muhammad yang ada lagi yang lain, kata Dr. Ain Al-Qur'an. Kalau kita mendekati Nabi Muhammad dengan cara menjalankan sunnah-sunnahnya, maka otomatis kita mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita mendekat kepada Nabi Muhammad dengan cara menjalani sunnahnya, apakah dia Senin Kemis, apakah dia qiyamul lail, apakah dia berwudu, apakah dia bersedekah, maka otomatis kita akan mendekat kepada Allah. Sebaliknya, Nabi Muhammadlah satu-satunya orang yang jika kita menjauhi Nabi Muhammad, maka otomatis kita akan menjauh dari Allah. Luar biasa sekali, ya. Kenapa? Karena dalam ayat itu siapa yang mentaati Rasulullah, maka otomatis dia taat kepada Allah. Gak ada orang yang kayak Nabi Muhammad itu, kalau dideketin maka kita dekat dengan Allah. Kalau kita menjauh dari Nabi Muhammad, ya kita juga akan menjauh dari Allah. Itu dari tulis tulisan Allah nempel sama Nabi Muhammad. Itu kan memang Allah, kalau dalam bahasa Al-Quran, aku yang meninggikan penyebutan namamu. Itu nempel betulan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Luar biasa sekali. Ini yang disebut dengan Nabi Muhammad itu agung dan kemudian sangat mulia. Bapak dan Ibu, kita sampai 5 dulu saja. Ini ada 20. Jadi nanti kita selama 3 bulan ke depan kita bicaranya itu ini aja 5 ya, begitu. Dan Nabi Muhammad itu mungkin satu-satunya ya manusia yang namanya itu berdampingan seperti itu. Ya. Bisa nggak, mohon maaf, di bawah Allah ditulisin nama Pak Haji Winarso. Oh, bisa ngaku orang seluruh sini, seluruh kampung apa-apa itu nggak bisa. Tapi itu kita asik aja. Allah Muhammad, nggak ada masalah. Luar biasa sekali. Yang Dr. Ain Al-Qur'an itu kehebatannya itu seperti itu.
Saya memang tidak meneruskan kajian dari Ar-Raqiq Al-Maktum Sirah Nabawiyah, karena memang episode Madinah itu episode perang. Di tanah Kusir, saya diminta untuk tidak meneruskan kajian yang sifatnya historis, karena ibu-ibu gak suka perang. Kata ibu, Ustaz, kami gak kuat ngikutin kajian perang. Ibu-ibu gak mau yang berat-berat. Nah kalau yang begini-begini tuh ibu-ibu senang ya Bu ya. Kena gitu, kalau perang masih Ustaz gitu. Kata ibu-ibu tuh, ibu-ibu gak suka Pak yang berat-berat, dia yang santai. Dan kita akan kaji ini bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan masih pada hidup. Amin. Sehingga kita bisa mengikuti kajian ini ya. Ustazah kita udah nggak ada tuh. Tahun lalu kayaknya masih ada ustazah kita, sekarang udah nggak ada. Kan bisa aja bulan besok ada juga yang nggak ada di antara kita. Kan kita nggak tahu, nggak kelihatan aja ini siapa. Kayak sih duduknya di belakang. Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan. Lama tidak bersuap ya dari para silakan, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Apa ada yang ingin? Silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Wakil. Iya, iya. Tidak boleh sejajarkan, tapi harus lebih tinggi sedikit. Iya. Yang kedua, apakah ada golongan atau aliran lain yang hanya menaikkan Allah, nama Muhammad? Iya. Baik, Bapak dan Ibu. Ini etika spiritual. Jadi etika spiritual. Kalau mensejajarkan sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi kita kan punya etika, namanya etika spiritual. Etika di dalam beragama. Ya. Kalau kita lihat misalnya 2 kalimat syahadat, kan kita punya 2 kalimat syahadat itu. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu 2 syahadat, itu bisa sejajar meskipun dijeda oleh beberapa kalimat. Tapi kan kita punya yang namanya etika moral. Nah, etika moral kita memang yang pas itu begini. Ya. Makanya namanya itu adalah bersanding setelah penyebutan Allah, ya, sehingga dia kemudian posisinya Allah itu dalam penulisannya berada di atas. Kan secara esensi tetap saja Allah berada di atas segala-galanya. Ya, kalau Allah mengagungkan Nabi Muhammad itu adalah karena memang keagungan Nabi Muhammad, dan untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu yang paling agung, maka etika rohaninya memang kita menempatkan tetap dalam tulisan itu Allah lebih atas. Bapak dan Ibu, memang ada ya kelompok namanya Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah itu sebenarnya sudah muncul ketika Nabi Muhammad wafat. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat tuh panjang ya ceritanya itu. Banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena tren. Kan tren Jazirah Arab hari itu masuk Islam karena ada Nabi Muhammad di Madinah. Ya, maka ketika Nabi Muhammad itu meninggal, maka menurut mereka itu Islam itu sudah selesai. Bayar zakat karena ada Nabi Muhammad, masuk Islam karena ada Nabi Muhammad. Ya, nah itu yang disebut sebenarnya pengingkaran terhadap sunnah Nabi. Sebenarnya apinya itu sudah ada sejak awal, yang disebut dengan inkar sunnah, mengingkari kesunahan daripada baginda Nabi. Cuma memang hari itu bentuknya adalah orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, dan orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu.
Nah, di zaman modern ini namanya juga zaman modern. Ya, di zaman modern itu orangnya memang udah modern. Salah satunya adalah ide bagaimana kalau kita melakukan transformasi terhadap ajaran Islam dengan cara hanya kembali kepada Al-Quran, tapi tidak kembali kepada Sunnah, ya, sehingga mereka dikenal sebagai kelompok Inkarus Sunnah. Jadi ada tuh menolak keberadaan Sunnah, tapi hanya kepada Allah saja, Allah saja, dan Allah saja. Itu yang disebut dengan Inkarus Sunnah. Pak, saya sekarang baru melihat hikmahnya kenapa kaum muslimin itu tidak boleh menggambar Nabi Muhammad, tidak boleh membuat patung Nabi Muhammad, padahal hari itu tuh peradabannya adalah peradaban patung. Tapi para sahabat nggak ada yang mau, dan sepakat sampai dengan hari ini tidak ada penggambaran tentang Nabi Muhammad. Hadirin bisa bayangin kalau gambar Nabi Muhammad digambar, sekarang udah zaman AI, nggak kebayang. Ya, jadi hebat sekali umat Islam itu udah melindungi nabinya, ya, di zaman yang serba canggih dengan AI. Kalau saja ada gambar Nabi Muhammad saja, maka dengan menggunakan kecanggihan AI bisa jadi apa aja. Itu makanya hadirin sekalian, tidak ada penggambaran tentang Nabi Muhammad, nggak ada gambarnya, nggak ada patungnya, nggak ada Google Drive-nya, nggak ada pokoknya. Bahkan nanti kita lihat salah satunya, setan aja nggak bisa nyerupai Nabi Muhammad, nggak diizinkan oleh Allah. Jadi betul Pak Haji, memang ada sekarang karena mungkin udah terlalu maju modern, akhirnya kelompok namanya Inkarus Sunnah, menolak keberadaan Sunnah. Ada lagi Pak yang lain, saya persilakan. Kalau sudah kita sholat sunnah isyraq, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.